Oke guys, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua materi, yang dimana pembahasan pertama itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, itu adalah pembahasan pertama. Dan sebelum kita membahasnya, jangan lupa like, tekan tombol di bawah ini yaitu tombol subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, supaya kita saling kenal, dan setelah kenal maka kita semakin sayang. Dan ketika saya mengupload video di YouTube, notifikasinya akan pernah berhenti di HP kalian. Oke, sekian, terima kasih. Kami dari Rusdin, guys. We must up the place, turn up the bass and make them all out. You can be my new thing. Oke, tanpa langsung basa-basi, kita langsung membahas mengenai materi bab pertama, bab 5, yaitu dimana yang kita bahas pertama adalah kebijakan moneter. Tapi sebelum itu, sepertinya pakaian saya tidak cocok dengan peraturan yang dikasih oleh guru kami. Jadi perhatikan baik-baik, baju saya adalah warna hitam. Perhatikannya. Saya akan membuat sulap, tapi anggap aja sulap lah, walaupun bukan sulap lagi. Ya, sudah berubah ya guys ya. Jadi sekarang ya sudah menuruti peraturan yang diberikan oleh guru kami. Tapi yang pertama kita bahas adalah kebijakan moneter. Tanpa kita sadari, tanpa pun kita cari pengertian dari kebijakan moneter, kita sudah tahu bahwa pengertian dari kata dasar kebijakan adalah bijak. Nah, apa arti dari kata bijak? Mungkin saudara-saudara sudah tidak bosan lagi ya, sudah tidak asing lagi kata bijak dari kalian. Karena kata bijak ini juga kita dapat mengerti bahwa kata bijak itu dapat kita artikan seperti pandai ataupun pintar ya guys ya. Nah kemudian moneter, apa itu moneter? Moneter adalah sebuah bisa juga disebutkan yang namanya bisa juga disebutkan moneter ini yaitu pembagian dalam hal uang. Nah, tanpa kita sadari dan tanpa pun kita searching di Google, kita sudah tahu apa jawaban dari kebijakan moneter. Yaitu contohnya seperti kebijakan moneter ini pengertian dari menurut saya ya, yaitu kepintaran ataupun kemandaian seseorang dalam mengatur hal keuangan ataupun pembagian dalam keuangan. Nah, tanpa kita sadari pun kita tahu apa fungsinya ya. Apa fungsinya dan apa juga contohnya, bagaimana contohnya. Nah, coba saksikan video berikut ini. Ente kadang-kadang Aduh, ente salah. ya. Ini bukan videonya ya guys ya. Oke, saya salah kasih video. Maksudnya video yang satu ini. Bank Sentral Republik Indonesia tercipta guna memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia. Satu dari 3 pilar yang diemban sebagai tugasnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Inovasi Bank Indonesia mewujudkan kenyamanan serta keamanan proses transaksi secara virtual. Melalui sistem pembayaran elektronik, menghadirkan KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. KRIS, satu barcode untuk semua pembayaran. Mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Tapi yang sebenarnya ya guys ya, pengertian yang saya dapat di Google itu mengenai kebijakan moneter itu dapat kita lihat ataupun dapat kita searching, yaitu dimana kebijakan moneter ini adalah sebuah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Ya, mungkin sih saya sudah sampaikan tadi, yang dimana ataupun sedikit berkaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya katakan tadi, itu pembagian dalam hal uang. Nah, di sini juga yang saya searching di Google ini itu mengenai bank sentral. Mungkin saudara-saudara ataupun kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu bank sentral? Bank sentral ini adalah sebuah bank yang dimana dapat kita lihat ataupun dapat kita searching di Google. Mungkin bank sentral ini adalah
bank sentral ini adalah sebuah bank umum ataupun contohnya kan seperti di Indonesia mempunyai bank sentral. Tapi maksudnya bank sentral ini mempunyai satu pusat, maksudnya ya bank pusat gitu ya kan. Itulah maksud dari bank sentral. Nomor 2, maksud yaitu bagian tujuan kebijakan moneter. Tapi menurut saya sendiri, kebijakan moneter ini adalah untuk mengatur kestabilan harga ataupun mengatur berapa pengeluaran kita per bulan, per hari. Kita harus pandai dalam mengatur hal tersebut. Karena kita tahu, kita ke sekolah itu supaya pandai, pintar dan bijak. Jadi, mungkin guru-guru juga menjelaskannya. Menjelaskan sebagian dari tujuan dari kebijakan moneter ini. Tapi ya, ini cuma pendapat saya sih. Tapi saya bacakan saja tujuan dari kebijakan moneter ini di dalam yang saya dapat dari Google. Yaitu tujuan dari kebijakan moneter adalah, adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang saya cari di Google ini, ternyata tujuan kebijakan moneter ini terbagi-bagi. Bukannya hanyalah satu, melainkan ada beberapa bagian. Yang dimana pertama itu adalah menjaga kestabilan harga. Kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, berikut yang adalah kata-kata yang saya sampaikan tadi. Merupakan tujuan dari ataupun fungsi dari kebijakan moneter. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian masuk nomor 3, yaitu jenis kebijakan moneter. Kalau menurut saya, kebijakan moneter ini hanyalah terbagi 2. Yang dimana pertamanya itu adalah tight money policy dan easy money policy. Jadi, teman-teman, dalam kebijakan moneter ini mempunyai 2 jenis. Yang dimana yang pertama adalah tight money policy dan easy money policy. And just twice. Oke, kita bahas satu persatu. Yang dimana pertama itu adalah tight money policy. Apa itu tight money policy? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia dulu, tight money policy adalah kebijakan uang ketat. Maksudnya uang ketat ini, contohnya dalam sebuah bank yang dimana memperketat sebuah aturan-aturan ataupun bagaimanakah itu. Contohnya memperketat bagaimana caramu membagi dalam hal keuangan tersebut. Itu juga termasuk yang namanya tight money policy. Dan kemudian ada juga yang namanya easy money policy. Easy money policy ini dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu kebijakan uang longgar. Mungkin saudara-saudara ataupun teman-teman sudah tahu bahwa semakin hari semakin lama ada juga yang namanya pembaruan uang. Dan semakin lama ada yang namanya pembaruan uang tersebut, maka harga uang tersebut semakin menurun ataupun tidak berarti. Contohnya sekarang ini ada yang namanya uang 75.000. Itu sudah ada dalam satu lembar. Mungkin dulunya tidak ada hal tersebut. Mari kita perhatikan video tersebut. Keamanan proses transaksi secara virtual. Melalui sistem pembayaran elektronik, Oke, video yang saya sampaikan tadi adalah sebuah contoh yang dimana gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin lamanya manusia ada di Indonesia ini, maka semakin lama juga harga uang tersebut tidak lagi berharga ataupun nilainya itu semakin menurun ke bawah. Terjadi juga yang namanya inflasi ataupun kenaikan harga. Nah, itu juga adalah efek samping dari easy money policy. Oke, masuk nomor 2 yaitu kebijakan fiskal. Dalam pembahasan nomor 2 ini yaitu kebijakan fiskal adalah pertama itu kita bahas mengenai pengertian. Apa itu pengertian dari kebijakan fiskal? Ya, kamu nanya. Ya, aduh. Sorry, saya namanya juga perkembangan zaman gitu ya kan. Jadi harus modern gitu. Nah, jadi saya sudah mencari di Google
apa kebijakan dari fiskal? Yang saya dapat dari Google yaitu kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tapi menurut saya, kedua judul yang saya bahas ini, yaitu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, hampir sama ya. Hampir sama pembahasan mereka, ataupun hampir sama pengertian mereka. Hanya saja perbedaan mereka yaitu yang dibahas dalam kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi, sedangkan yang dibahas dalam kebijakan moneter tadi yaitu kebijakan dalam pemakaian hal uang. Tetapi dalam ekonomi itu ya wajar kita harus mempelajari kedua ini. Karena kenapa? Karena sekian lamanya kita nanti itu pasti akan menjadi orang tua ataupun pemimpin perusahaan contohnya. Dan ketika saudara sudah menjadi pemimpin perusahaan, maka saudara harus pandai dalam mengatur keuangan. Tapi jikalau dalam keluarga, kamu menjadi kepala keluarga, maka saudara harus pandai mengatur ekonomi Anda. Bagaimana pengaturan Anda? Apakah ketika Anda melakukan hal tersebut, apakah Anda rugi atau tidak? Ya, itulah tujuan utama dari kedua pembahasan saya ini. Kemudian masuk bagian nomor 2, yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Dalam tujuan dari kebijakan fiskal ini juga terbagi banyak, sama hal seperti tadi kebijakan moneter yang terbagi 4. Tapi di sini di kebijakan fiskal ini membagi 4 juga, hampir sama pembagian mereka. Jawaban tersebut ataupun hasil ini saya dapat dari Google dan saya akan bacakan. Yang pertama itu adalah memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga dan laju inflasi. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, keempat tujuan ini pasti mempunyai fungsi. Tapi karena saya adalah seorang siswa ataupun seorang pelajar, kurang tahu apa dari tujuan. Jadi setiap orang itu juga mempunyai yang namanya kelemahan-kelemahan. Jadi saya adalah seorang siswa mencari jawaban ini dari Google. Saya jujur saja. Tetapi ini merupakan suatu presentasi dari kami. Kemudian masuk judul berikutnya yaitu jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dari APBN. Dalam jenis-jenis anggaran ini nih, sudah menjadi ataupun sudah terbagi menjadi tiga anggaran. Yaitu A. Anggaran berimbang, B. Anggaran dinamis, C. Anggaran defisit. Nah, ketiga bagian ini merupakan sebuah jenis-jenis dari kebijakan fiskal ataupun anggaran dari kebijakan fiskal. Nah, oke, hanya inilah presentasi saya pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Few moments later. Oh iya, saya lupa. Saya kelas 11 MIA yang bernama Matius Rusdin Halal dengan nama YouTuber Rusdin Games. Sampai ketemu ke channel berikut.